Ya, kembali anak-anak, kita melanjutkan materi berikutnya dengan judul penyimpangan semu pada hukum Mendel. Ya, silahkan kalian alat tulisnya, ya, penyimpangan semu terhadap hukum Mendel dicatat, ya. Jadi tidak semua hasil persilangan itu sesuai dengan hukum Mendel. Kita tahu bahwa hukum Mendel kedua itu mengalami perbandingan fenotipnya, ya. Yang kedua itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, umumnya seperti itu, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya. Jadi beberapa ilmuwan itu menemukan adanya persilangan penyimpangan, ya, adanya penyimpangan-penyimpangan yang bersifat semu. Ya, tapi masih ada pola, ya, pola dasar dari hukum Mendel itu masih dipakai. Nah, apakah penyimpangan semu itu? Ada 5. Yang pertama itu epistasis dan hipostasi, ya, kemudian kriptomeri, lalu polimeri, gen komplementer, dan atavisme. Ya, baiklah, kita akan diskusikan atau jelaskan satu persatu, ya, dari penyimpangan semu ini. Ya, yang pertama adalah epistasi dan hipostasi. Jadi, ya, sebuah atau sepasang gen itu yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel itu disebut gen epistasi. Ya, sedangkan gen yang dikalahkan itu dinamakan gen hipostasi. Ya, di macam-macam dari epistasi dan hipostasi itu adalah epistasi dominan, epistasi resesif, ya, atau epistasi dominan dan resesif. Nah, kita berikan contoh seperti ini. Itu pada warna umbi lapis bawang, pada bawang, ya. Jadi gen A itu epistasi terhadap gen B dan B besar dan B kecil. Jadi kalau ada gen A besar, maka dia akan menutupi, ya, mengalahkan gen B besar dan B kecil, ya. Untuk keterangannya, gen A itu adalah gen dominan. Dia menentukan warna merah, sedangkan gen B besar ini gen dominan yang menentukan warna kuning. Pada persilangannya parental 1, ya, A besar, B kecil itu, di sini gen A besar ini menentukan warna merah. Ya, jadi A besar itu menutupi, ya, B kecil. Nah, sekarang ini lagi. A kecil, B besar. Nah, ini A kecil itu ditutupi sehingga muncullah warna kuning. Ya. Nah, dalam gametnya muncullah A besar, B kecil, dan di sini A kecil, B besar. Pada F1 itu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka yang muncul, lihat, merah. Merah itu kenapa merah? Karena gen A besar itu menutupi, ya, B besar dan B kecil, ya, jadi merah 100%. Nah, pada P2, ya, disilangkan sesama merah. Nih, yang sesama merah ini silangkan gametnya ini, maka terbentuklah nanti pada F2, ya, ada 9 umbi lapis merah, 3 umbi lapis merah juga, ya, 3 umbi lapis kuning, dan 1 umbi lapis. Nah, inilah, ya, yang terjadi tadi penyimpangan semu, sehingga nanti fenotipnya itu berbanding, ya, maksudnya 12 banding 3 banding 1. Ini 12, 9 tambah 3, ya, umbi lapis merah, ya, merah. Jadi yang muncul adalah merah banding kuning banding putih, jadi 12, ya, banding 3 banding 1, ya. Itu yang epistasi dominan. Kalau epistasi resesif itu nanti kau catat ini, ya. Itu kemudian berikutnya kriptomeri. Ya, kriptomeri adalah peristiwa munculnya karakter tertentu. Karakter tertentu apabila gen dominan itu bersama-sama dengan gen dominan lain dimuncul. Jika gen berdiri sendiri, karakternya akan tersembunyi. Ini contohkan adalah bunga Linaria marocana, ya, oleh pigmen ini hemosianin dan sifat keasaman plasma sel. Pigmen ini berwarna merah, ya, pada plasma yang asam dan warna ungu pada plasma yang bersifat basah. Baik, kita lihat pada P1, ya, A besar, B kecil ini warna merah, ya. Kemudian disilangkan dengan A kecil, B besar itu bunga warna putih.
Baik, lihatlah ya, akan terbentuk pada F1 warna beda, bukan merah, bukan putih, tapi berwarna ungu. Nah, ini kan apa? Karena terbentuk ada di sini gen dominannya sama-sama, ada A besar, ada B besar, muncul bersama, maka terbentuklah warna ungu. Baik, sekarang kita lihat ya, kamu catat ini nanti papan caturnya. Warna ungu merupakan sifat yang tersembunyi ya, sehingga pada F2 muncullah ya fenotipnya ungu banding merah banding putih ya. Ya, jadi fenotipnya perbandingannya 9 banding 3 banding 4. Ingat, ini ya, ini penyimpangan semu lagi ya. Seterusnya polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen bersifat kumulatif ya, saling menambah saja ya. Terjadi karena adanya interaksi antara dua gen atau lebih sehingga disebut gen ganda. Nah, dicontohkan persilangan gandum berbiji merah gelap ya, seperti ini. Kemudian disilangkan dengan gandum berbiji putih ya, seperti ini. Nah, fenotip pada keturunan kedua berbanding, lihat 15 banding 1, merah banding putih itu 15 banding 1. Ya, ini dicatat ya nanti. Kemudian gen-gen komplementer. Gen-gen komplementer adalah gen yang saling berinteraksi, saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Ya, apabila ada salah satu gen tidak hadir, maka kemungkinan muncul fenotip tersebut akan terhalang dan tidak sempurna. Contohnya pada bunga Lathyrus odoratus ya. Ini seperti ini ya. Ini disilangkan C besar, P kecil, silangkan C kecil, P besar. Perhatikan, lihat ya, ini sama-sama putih padahal gennya itu beda ya. Tapi ketika sama-sama C besar, P besar muncul, maka terbentuklah ungu ya. Maka ketika F2-nya ya, sini disilangkan ya, maka hasilnya 9 banding 7 ya, yaitu ungu banding putih 9 banding 7. Ini gen komplementer ya. Berikut yang terakhir adalah atavisme ya. Ini interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan berbeda dengan induknya, tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi berikutnya. Kita contohkan ya, ini ayam berjengger atau berpirus itu dengan seperti ini, R besar, P kecil ya. Ayam berjengger PA itu R kecil, P besar. Kita silangkan ya. Disilangkan nih, R besar, P kecil itu jambul dengan namanya rose ya. Kemudian R kecil ini namanya P ya. Pada P1 semuanya seperti ini, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Terbentuklah ya, ini walnut ya, maka 9 banding 3 banding 3 banding 1 yang akan muncul, perhatikan, bukan saja rose dan P ya, tapi walnut, rose, P ya, single. Jadi muncul dua macam jengger ya, yaitu walnut dan single ya. Ini dicatat dulu seperti itu ya. Ada PR untuk kalian, ini silahkan kamu catat ya. Ini juga dicatat, ada 6 soal ya, ada 6 soal, silahkan kalian catat ya. Kalian ibu tunggu di GC dikerjakan ya. Oke, sampai di situ dulu pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya dengan soal-soal yang sudah ibu berikan. Terima kasih.